adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Tara. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Masih sehat-sehat semua kan? Udah bosan belum di rumah aja? Gak apa-apa ya, walaupun kita masih di rumah aja dan masih belum bisa ibadah tatap muka langsung, kita tetap harus semangat. Oke deh, untuk memulai ibadah kita, yuk kita langsung nyanyi lagu yang pertama, Allahku Besar. Tahu kan pasti? Nyanyinya semangat ya. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa ya. Kita doa pembuka untuk memulai ibadah hari ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan tolong lindungi ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, mungkin saat ini kami belum bisa ibadah dengan tatap muka. Tapi Tuhan tolong bantu kami, semoga walaupun online, kami tetap bisa mengikuti ibadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita akan nyanyi lagu yang kedua. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tentang pertolongan Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak, yuk kita nyanyi satu lagu dulu untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Siapkan Hatiku ya. Saat ini
Selamat hari Minggu teman-teman kelas besar. Gimana kabarnya di suasana tahun baru ini? Pasti semuanya sehat dan sukacita ya. Karena Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Amin. Baik, firman Tuhan untuk hari Minggu ini temanya tentang percayalah, Tuhan akan menjagamu. Ya. Bahan Alkitabnya diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 23. Silakan Alkitabnya dibuka. Matius 2 ayat 1 sampai 23. Nah, karena ayatnya cukup panjang, kakak akan bacakan sebagian. Ya, sebagainya lagi nanti kalian baca di rumah ya. Baik, Matius 2 ayat 13. Kakak akan mulai. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Nah, dari firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini sebenarnya kelanjutan dari cerita firman Tuhan minggu kemarin yang dibawakan oleh Katara. Kalian tentu masih ingat ya. Jadi diceritakan bagaimana para orang-orang Majus setelah ketemu dengan sukacita bertemu dengan bayi Yesus, mereka dipesankan sebelumnya oleh Raja Herodes, "Nanti kalau kamu pulang, kamu singgah ke tempat saya ya, kasih tahu di mana bayi Yesus itu lahir, karena saya mau menyembah dia." Kenapa Raja Herodes berkata seperti itu? Karena dari keterangan orang-orang Majus bahwa bayi itu suatu saat akan menjadi raja orang Yahudi. Tentu saja Raja Herodes sangat kaget. Dia tidak bisa menerima berita itu karena dia takut kehilangan kekuasaannya sebagai raja. Maka dia punya rencana licik ingin membunuh bayi Yesus. Tapi di sini kita lihat bagaimana pertolongan dan pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf, Maria dan bayi Yesus. Lewat mimpi, maka orang-orang Majus diperingatkan oleh malaikat untuk kembali lewat jalur yang lain supaya tidak ketemu Raja Herodes. Tentu saja Raja Herodes seperti dibilang tadi ya, diperdaya oleh orang Majus, sangat marah. Dan dia kemudian dengan gelap mata, dia menyuruh pasukannya untuk apa? Membunuh bayi-bayi orang Yahudi di Betlehem. Ya, yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu yang namanya sudah emosi gelap mata. Sampai tega membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah. Ya, seperti itu. Nah, karena situasi sangat genting, yang pembunuhan tadi, maka malaikat pun datang lewat mimpi, ya, memberitahukan kepada Yusuf, "Yusuf, kamu harus bawa istrimu, kamu harus bawa bayimu, bayi Yesus, cepat lari ke Mesir untuk menyelamatkan diri." Seperti itu ya. Maka apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf pun taat, ya, walaupun dia tahu. Ya, coba kalian bayangkan ya, misalkan yang laki-lakinya sebagai Yusuf, perempuannya sebagai Maria. Kalian disuruh pergi dari Betlehem ke Mesir yang sangat jauh, dan saat itu yang ada hanya keledai, belum ada yang namanya Grab, apalagi pesawat terbang ya. Tapi Yusuf tahu
Ini yang memerintahkan Tuhan lewat malaikat. Tuhan yang menyuruh saya untuk pergi jauh, Tuhan pasti akan memelihara saya ya selama perjalanan. Karena Tuhan itu melindungi saya, istri saya dan bayi Yesus. Maka Yusuf melakukan seperti itu. Nah, akhirnya mereka pergi ke Mesir dan tinggal beberapa saat di sana. Setelah kemudian Raja Herodes meninggal, maka malaikat memberitahukan kepada Yusuf dan Maria untuk kembali lagi ke Bethlehem karena situasinya sudah aman. Inilah salah satu bentuk contoh dari pemeliharaan dan penyertaan Allah kepada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini kita banyak belajar. Yang pertama tentang siapa? Raja Herodes. Raja Herodes karena tidak mau tersaingi, tidak terima, dia dengan gelap mata ya mau memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang 2 tahun yang tidak bersalah. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita ya, kita juga sering merasa seperti Herodes. Ya, mungkin kita tidak membunuh secara langsung ya, tapi ketika melihat teman kita misalkan berhasil dapat ranking, dia meraih prestasi, kita merasa apa? Tidak terima, merasa iri, merasa dengki, lalu kita memfitnah. Ya, itu sama saja dengan membunuh. Memang tidak secara fisik, tapi kita membunuh dia dengan apa? Karakter dia, mental dia. Ya. Semangat dia kita bunuh. Kita tidak terima dengan keberhasilan teman kita itu. Lalu kita menyebarkan berita-berita hoax ya. Wah, itu pinter karena nyontek. Oh, itu dapat ranking karena dekat sama gurunya. Ya. Padahal kalau kita mau jujur ya, kita bisa belajar apa sih yang menyebabkan dia berhasil, apa sih yang menyebabkan dia bisa dapat ranking, apa sih yang menyebabkan dia itu bisa punya keberhasilan ya, punya sesuatu yang bisa dikagumi dalam pelajaran misalkan atau dalam hal yang lain. Nah, kita harusnya belajar dari teladan. Oh, ternyata dia rajin. Kita bisa tiru. Membuat kita semangat. Bukan malah memfitnah dia atau menjauhi dia. Itu tidak baik ya. Kita harus menerima ketika teman kita mempunyai kelebihan dalam pelajaran, keberhasilan, kita tiru dia. Ya, apa yang menyebabkan dia berhasil? Itu membuat kita menjadi termotivasi. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari ketaatan Yusuf. Ketika didatangi oleh malaikat karena perintah Tuhan, Yusuf tidak menolak. Aduh Tuhan, jauh banget ke Mesir. Nanti gimana saya di perjalanan sampai sana? Tapi Yusuf tahu Tuhan pasti akan memelihara dia, istrinya Maria, dan bayi Yesus. Karena tahu Tuhan adalah Allah yang kasih, ya, yang selalu menjaga anaknya. Nah, demikian kita juga dalam setiap kehidupan sehari-hari pasti kita juga menghadapi masalah ya, sama seperti masalah yang dihadapi tadi oleh Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Dalam kehidupan kita juga kita pasti punya masalah, pernah menghadapi masalah, entah itu masalahnya besar atau kecil. Yang pasti masalah itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita ya teman-teman, betul gak? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu? Apakah kita lari dari masalah itu? Apakah kita terus merasa takut? Atau kita berani menghadapi masalah itu seperti Yusuf, tapi tentu saja dengan penyertaan dari Tuhan. Apa sih masalah kita? Banyak ya, adik-adik ya. Masalah dari kakak dan kalian pasti berbeda-beda. Tapi seperti banyak kesaksian-kesaksian teman-teman kalian sebelumnya, ketika kalian menemukan banyak masalah atau kesulitan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di tempat manapun kalian, dalam acara apapun, dalam setiap kesempatan apapun, ketika kalian berdoa, meminta pada Tuhan, dan mendengar apa kata Tuhan dalam hati kalian, maka kalian bisa menyelesaikan masalah itu.
Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi kalian. Yang paling utama dari kita adalah ketika kita menemui masalah, jangan lari dari masalah. Ya, karena itu tidak akan menyelesaikan, akan tambah stres. Dan jangan juga kalian menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalian curhat sama Tuhan. Ceritakan apa sih unek-unekmu, ya. Mungkin kalian bisa malu kalau cerita sama papa sama mama, cerita sama pembina, pengasuh kalian, mungkin kalian malu. Atau mungkin kalau kalian cerita sama teman, ya, tidak selamanya teman kalian itu mau mendengarkan kalian. Suatu saat mungkin sekali, 2 kali, 3 kali akan mendengarkan permasalahan kalian. Tapi ketika kalian terus-terusan curhat, dia pasti akan merasa, aduh, saya sepertinya terganggu, karena dia juga punya kesibukan sendiri, teman kita itu, ya. Orang tua kita juga punya kesibukan sendiri. Demikian juga dengan pengasuh kalian. Tapi dengan Tuhan tidak pernah sibuk. 1 kali 24 jam dia akan mendengar curhatmu. Dia akan mendengar rasa galaumu. Dia akan mendengar bapermu. Ya, asalkan kau sungguh-sungguh meminta dalam Dia. Kalian bisa berdoa, ya, curhat sama Tuhan di mana saja. Mau di kamar sendirian, ya, mau minta didoakan oleh papa mama kalian atau saudara kalian. Tuhan tuh pasti akan mendengar, karena Tuhan mengasihi kamu sebagai anaknya. Masalahnya adalah apakah kita mau nggak curhat sama Tuhan, ya? Mau nggak kita menyerahkan, aduh Tuhan, aku tidak mampu menjalani ini sendiri, berat. Misalnya seperti pandemi ini, ya, kalian merasa boring, kok belajar di rumah terus. Saya pengen tatap muka di sekolah, ketemu dengan guru, teman-teman. Kita pengen ketemu sekolah minggu. Tapi ketika masalah itu kita pegang sendiri, kita tambah stres, ya. Tapi kalau kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan tolong bimbing saya, berikan saya ketenangan hati dalam menjalani, ya, pelajaran atau kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini. Pasti Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Kita akan merasakan kayaknya happy aja, ya. Kita akan merasakan semangat, sukacita dalam melakukan sesuatu. Tidak baper lagi, ya. Tidak misalkan ketika kita stres, masuk kunci kamar, galau, ya. Papa mama kalian tidak dihiraukan, saudara-saudara kalian tidak dihiraukan. Nah, itu kan dampaknya jadi buat kalian menjadi apa? Kalian tambah stres. Pelariannya hanya ke gadget aja terus, ya. Tapi ketika kalian memakai gadget itu, ya boleh kalian misalnya main game, ya, chat sama teman. Tapi hal-hal yang positif, nah kalian bisa buka di YouTube bagaimana tentang kasih Tuhan itu. Lewat lagu kalian bisa terhibur. Pengalaman orang-orang yang pernah punya masalah itu bisa ketika dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Oh, Tuhan tuh ternyata sangat baik, ya. Saat dulu Tuhan baik menolong bayi Yesus, Yusuf dan Maria, saat ini pun Tuhan tetap baik, ya, menyertai kalian, memelihara kalian dalam setiap masalah apapun. Kalian ceritakan pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan apa? Buka jalan, ya, dan kalian akan menemui ketenangan karena kalian mampu melewati apa? Masalah tersebut, ketakutan tersebut, kecemasan tersebut, karena Tuhan yang sangat kuasa yang memelihara dan membuat jalan keluar buat kalian. Yang penting apa? Kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang setelah firman Tuhan ini, kita akan mendengar kesaksian, sharing dari teman-teman kita, bagaimana ketika mereka menemui suatu masalah atau kesulitan, lalu mereka berdoa pada Tuhan, mereka berusaha dengan mengandalkan Tuhan, maka mereka menemukan jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan sehingga mereka bisa mengatasi masalah dengan sukacita. Mari kita dengarkan sharing dari teman-teman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nama saya Jocelyn dan saya dari kelas besar. Saya menceritakan pengalaman tentang pernyataan Tuhan di dalam hidup saya.
Waktu itu saya pernah mengalami kecemasan saat mengikuti lomba menyanyi di sekolah. Saya takut tidak dapat menyanyi dengan baik. Kemudian saya berlatih dan berdoa kepada Tuhan agar saya bisa menyanyikan lagu tersebut dengan lancar. Pada akhirnya saya menjadi juara dalam lomba tersebut. Terima kasih. Halo teman-teman, saya mau cerita sedikit. Beberapa hari ini saya khawatir akan masuk sekolah setelah liburan. Padahal sekarang lagi pandemi. Saya sangat takut tertular corona di sekolah. Semoga pemerintah menunda supaya sekolah tetap online. Sebenarnya saya ingin sekali ketemu teman-teman sekolah, tapi saya takut. Kata ibu saya harus tetap berdoa dan beristirahat agar diberi kekuatan dan pandemi segera berlalu. Selama pandemi ini saya tetap percaya Tuhan Yesus. Kata guru sekolah minggu dan Alkitab, Tuhan Yesus akan menolong dan memberikan kesehatan buat saya dan kita semua. Tapi saya harus tetap 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan bila keluar rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keren-keren ya cerita dari dua teman kita tadi. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke amplop dulu ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah tadi kami baca dan kami dengar. Biarlah Tuhan kami semakin dikuatkan, semakin beriman untuk percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami, menjaga kami anak-anak-Mu. Sama seperti ketika Engkau menjaga dan memelihara Yusuf, Maria, dan bayi Yesus dari masalah tentang Raja Herodes yang mengancam kehidupan mereka. Tapi Tuhan memberikan petunjuk jalan keluar bagi mereka sehingga mereka selamat. Dan janji Tuhan tergenapi bahwa bayi Yesus nantinya akan menjadi juru selamat. Biarlah kami juga boleh belajar di sini bahwa kami punya Allah yang setia, yang juga akan selalu memelihara dan menjaga dalam setiap permasalahan kami. Tuhan, kami tahu di tengah pandemi ini kami sering merasa galau, kami sering merasa pesimis, kami sering merasa boring dengan situasi seperti ini. Kapan akan berakhir? Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan punya rencana yang terindah bagi kehidupan kami, dan semuanya ini kami serahkan kepadamu karena kami tahu bahwa jika kami berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dan damai sukacita kepada kami anak-anak-Mu. Berkati dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kami, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu dalam setiap perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya kepada tangan-Mu saja. Amin. Kita sudah sampai di akhir dari ibadah ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.